Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mima Azra. Kali ini kelompok kami akan sedikit menerangkan tentang sosok pahlawan bangsa yang bernama Ismail Marzuki. Dengan dua pemateri, bagian pertama akan saya jelaskan dan bagian kedua oleh teman saya. Mari langsung ke pembahasannya. Biografi Ismail Marzuki. Ismail Marzuki lahir di Kuitang, Senen, Batavia pada tanggal 11 Mei 1914. Meninggal di Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta pada tanggal 25 Mei 1958 pada umur 44 tahun. Ismail Marzuki adalah salah seorang komponis besar Indonesia. Namanya sekarang diabadikan sebagai suatu pusat seni di Jakarta, yaitu Taman Ismail Marzuki, disingkat TIM, di kawasan Salemba, Jakarta Pusat. Tahun aktifnya kisaran 1931 sampai 1958. Latar belakang, Ismail Marzuki ilangan dari dua orang kakaknya bernama Yusuf dan Yakub yang telah mendahului saat dilahirkan. Kemudian beliau tinggal bersama ayah dan seorang kakaknya yang masih hidup bernama Hamidah, yang umurnya lebih tua 12 tahun dari Ismail. Karir bermusik. Ismail Marzuki memulai debutnya di bidang musik pada usia 17 tahun, ketika untuk pertama kalinya ia berhasil mengarang lagu O Sarinah pada tahun 1931. Ismail mempunyai kepribadian yang luhur di bidang seni. Tahun 1936, Ismail memasuki perkumpulan orkes musik Live Java sebagai pemain gitar, saksofon, dan harmonium pompa. Pada tahun 1940, Ismail Marzuki pun menikah dengan Elis Juraidah, seorang primadona dari klub musik yang ada di Bandung, di mana Ismail Marzuki juga tergabung di dalamnya. Pasangan ini kemudian mengadopsi seorang anak bernama Rahmi yang sebenarnya masih keponakan Elis. Pada masa penjajahan Jepang, Ismail Marzuki turut aktif dalam orkes radio pada Hajo Kanri Keiru Radio Militer Jepang. Dan ketika masa kependudukan Jepang berakhir, Ismail Marzuki tetap meneruskan siaran musiknya di RRI. Selanjutnya, ketika RRI kembali dikuasai Belanda pada tahun 1947, Ismail Marzuki yang tidak mau bekerja sama dengan Belanda dan memutuskan untuk keluar dari RRI. Ismail Marzuki baru kembali bekerja di radio setelah RRI berhasil diambil alih oleh Indonesia. Ia kemudian mendapat kehormatan menjadi pemimpin orkes Studio Jakarta. Pada saat itu, ia menciptakan lagu pemilihan umum dan diperdengarkan pertama kali dalam pemilu 1955. Karya Ismail Marzuki. Beberapa karya Ismail Marzuki yang cukup terkenal antara lain, tahun 1931, untuk pertama kalinya Ismail menciptakan lagu yang berjudul O Sarinah, yang syairnya dibuat dalam bahasa Belanda. Tahun 1935, sewaktu berusia 21 tahun, muncul karyanya dalam bentuk keroncong yang berjudul Keroncong Serenata. Tahun 1936, menciptakan Ruselani. Judul ini membawa kita ke suasana romantis alam Hawaii di Samudra Pasifik. Tahun 1937, muncul lagu-lagu yang mengambil latar belakang hikayat 1001 Malam, berjudul Kasim Baba saat Ismail berusia 23 tahun, dan menciptakan gubahan keroncong yang berjudul Keroncong Sejati bermodus mirror, bernafaskan melodi yang melankolis. Tahun 1938, mengisi ilustrasi musik film berjudul Terang Bulan. Di dalamnya ada 3 buah lagu, antara lain Pulau Saweba, Di Tepi Laut, Duduk Termenung. Film ini dibintangi oleh Miss Rukiah, Kartolo, Raden Mochtar, dan lain-lain. Pemuda Ismail turut berperan dalam film tersebut, yakni bermain musik dengan rekan-rekannya.
Sebagai pelengkap skenario, film ini diputar di Malaya. Ismail bernyanyi untuk adegan Raden Mochar sewaktu menyanyi. Tahun 1939, keluar ciptaan sebanyak 8 buah lagu. 2 lagu diantaranya berbahasa Belanda, yaitu Alles de Overhanden dan Alles Meis is in the Tropen. Sedang lagu-lagu Indonesianya adalah Bapak Kromo, Bandenaria, Oleh-oleh di Kota Raja, Rindu Malam, Legang Bandung, Melancong ke Bali. Dalam periode ini, Ismail belum menciptakan lagu-lagu perjuangan. Kontribusi bagi musik Indonesia. Lagu ciptaan karya Ismail Marzuki yang paling populer adalah Rayuan Pulau Kelapa, yang digunakan sebagai lagu penutup akhir siaran oleh stasiun TVRI pada masa pemerintahan Orde Baru. Ismail Marzuki mendapat anugerah penghormatan pada tahun 1968 dengan dibukanya Taman Ismail Marzuki, sebuah taman dan pusat kebudayaan di Salemba, Jakarta Pusat. Pada tahun 2004, dia dinobatkan menjadi salah seorang tokoh pahlawan nasional Indonesia. Ismail Marzuki meninggal atau tutup usia pada umur 44 tahun pada tanggal 25 Mei 1958 di kediamannya kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat karena penyakit paru-paru yang dideritanya. Hikmah dari kisah Ismail Marzuki. Dari biografi di atas kita dapat mengambil hikmah diantaranya: tidak mudah menyerah, penuh pengorbanan demi menyemangati para pejuang Indonesia. Walaupun tidak ikut ke medan perang, beliau berhasil membangkitkan kembali semangat para pahlawan yang telah luntur.